Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resman Aji Prasetyo dari kelas S1.042 dengan NIM 20 10 11 39. Di sini saya akan menjelaskan video proses dari mata kuliah praktikum rangkaian listrik dengan materi yang saya dapatkan, yakni Kirchhoff Current Law atau hukum Kirchhoff pada arus. Untuk materi yang akan dijelaskan, table of contents, yakni yang pertama itu adalah materi, kedua simulasi, lalu yang ketiga itu adalah rangkaian, lalu keempat yakni adalah penutup. Materi Kirchhoff Current Law. Jadi dalam hukum Kirchhoff itu ada dua hukum ya, jadi ada hukum Kirchhoff Voltage Law sama hukum Kirchhoff Current Law. Itu hukum Kirchhoff Current Law itu adalah hukum kesatu Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini tuh berkaitan dengan arah arus dalam menghadapi titik percabangan. Jadi itu hukum kesatu ini sering disebut juga dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law. Untuk bunyinya yakni seperti ini: arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tertentu. Jadi untuk rumusnya itu adalah I masuk sama dengan I keluar. Untuk gambar cara kerjanya seperti ini, dimana ini ada I masuk, itu juga sama dengan I keluarnya. Resistansi. Jadi resistansi adalah nilai hambatan pada suatu barang ya. Anggap aja itu nilai dari hambatan dari resistor. Resistor merupakan komponen yang berada di dalam sirkuit elektronik. Jadi itu di setiap sirkuit elektronik itu biasanya itu ada resistor. Namun banyak orang yang nggak tahu ya bagaimana cara membaca instruksi warna yang ada di resistor. Jadi resistor itu terdiri dari dua bentuk ya, ada bentuk yang aksial atau radial dan juga komponen chip. Perbedaannya itu kalau di aksial atau radial itu nilainya itu nilai apa resistansinya atau resistor itu bisa kita lihat dari ini, dari warna gelangnya. Sedangkan untuk komponen chip nilainya itu terdiri dari instruksi tertentu sehingga lebih gampang mengetahuinya. Misal penulisan gitu ya. Oke, untuk contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari gambar ini ya, resistor aksial atau radial ya. Ada gelangnya gitu. Kita ke cara menghitung resistansi. Jadi itu di resistor yang aksial ini ada itu warna-warna ya di setiap gelangnya itu. Di sini itu ada 4 gelang, tapi juga ada yang 5 gelang. Untuk warna emas dan perak terletak lebih jauh dari yang lain. Ini untuk gambarnya seperti ini. Oke. Cara menghitungnya kita perhatikan di sebelah kanan. Oke. Seperti ini. Di sini kan ada itu ya, ada 5 gelang, ini keliru. Ada 5 gelang. Jika ada 5 gelang, maka gelang ke-1, kedua, ketiga itu adalah pembilangnya. Sedangkan jika ada 4 gelang, maka gelang ke-1 sama keduanya aja yang jadi pembilangnya. Lalu gelang ke-4 ini adalah pengalinya. Gelang ke-5 adalah toleransi. Jadi gelang ke-1, ke-2 sama ketiga ini nanti kita jajarkan. Ini kan nilainya kan itu ya, di coklat ini kan kalau kita lihat di tabel itu coklat itu 1, hitam itu 0, lalu hijau itu 5. Lalu kita gabungkan saja seperti ini, lalu dikalikan dengan ini, dengan gelang keempat. Gelang keempat ini karena dia itu gelang keempat ya, di resistor dengan 5 gelang, maka gelang keempatnya ini adalah pengalinya. Di sini kan 5 ya, kalau dia jadi pengali maka dia itu jadi 10 pangkat 5. Kita kalikan, hasilnya itu adalah 10.500.000 ohm atau 10,5 mega ohm. Lalu ini nanti akan dikali di plus minuskan dengan ini si nilai toleransi. Resistor terhubung seri. Ketika arus listrik mengalir pada rangkaian seri melalui tiap resistor yang ada pada jalur itu, jika dua resistor seri akan terlihat itu memberikan tahanan itu lebih banyak ya daripada resistor secara individu. Jadi itu buat rumusnya itu seperti ini: R1 tambah R2 tambah R3 untuk R totalnya, dan seterusnya gitu ya. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Jika kita
resistor hubung serius seperti ini ya, dijajarin gitu ya. Oke, langsung lanjut ke resistor berhubung secara paralel. Dibandingkan dengan rangkaian resistor secara seri, rangkaian resistor dengan cara paralel ini mempunyai hubungan di mana memiliki lebih dari satu arus. Hal ini mengakibatkan saat terjadi kesalahan atau troubleshooting, maka saat perbaikan satu cabang dalam hubungan paralel dapat dilepas tanpa mengurangi arus dan tegangan dari cabang yang lain, sehingga memudahkan teknisi. Untuk pengukurannya itu, untuk ini besar dari resistor di paralel itu adalah ini rumusnya, 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Itu jika ada dua resistor aja ya, berarti itu rumusnya itu RP sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Untuk contoh gambarnya seperti ini, contoh gambar dari rangkaian paralel dengan 3 buah resistor ya. Jadi seperti ini. Masing-masing arusnya akan mengalir itu di tiap arusnya. Oke, simulasi. Jadi di simulasi tabel 1 kita akan mengukur berapa nilai resistor pada itu ya, pada tiap resistornya ya. Nilai resistansinya maksudnya. Oke, untuk cara ininya kita memerlukan ground ya untuk mengukur resistansi ini pada resistor ya. Kita sambungkan gini dengan ground. Oke, sudah tersambung semua. Lalu kita ambil multimeter, kita sambungkan. Oke, seperti ini ya. Sambungkan, lalu kita ukur mode yang ini, mode yang resistor ini. Jadi itu nilainya itu adalah 2,2 kilo ohm. Kita lanjut lagi di itu ya, di resistor R2. Ini 33,3 ohm. Lanjut di R3. Ini 1 kilo ohm. Lanjut lagi di R4 ini 10 kilo ohm. Lanjut lagi di R5 ini adalah 100 kilo ohm. Lanjut lagi di R6 adalah 4,7 kilo ohm. Jadi seperti itu untuk simulasi dari tabel 1, yakni pengukuran resistor pada pengukuran resistansi pada tiap resistornya. Untuk tabelnya itu seperti ini, hasil dari pengukuran yang tadi kita jalankan ya di simulasi. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Bagaimana cara menghitung jika kita cara manual ya, dari sisi itu ya, warna cincin-cincinnya. Ini kan ada 4 cincin ya, 4 cincin, berarti cincin yang satu sama kedua itu adalah penyebutnya. Lalu cincin ketiga adalah pengalih, cincin keempat adalah toleransi. Cincin yang satu kan itu ya merah, berarti nilainya 2. Kalau kita lihat di tabel itu nilainya 2. Cincin kedua itu juga merah, berarti nilainya 2. Cincin ketiga itu kan merah ya, tetapi dia itu sebagai pengalih, maka di cincin ini adalah 10 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 100. Lalu cincin keempat ada toleransi, yakni emas, berarti ini nanti kurang lebih itu adalah 5%. Kalau kita lihat di tabel ya. Kita hitung aja pakai rumus ini. Kita jajarkan ya, 2 sama 2 kita jajarkan terus dikali sama pengalihnya ya. Pengalih kan 10,2 terus plus minus 5%. Oke, nanti hasilnya itu adalah 2090 ohm sampai dengan 2310 ohm. Lalu kita coba lagi di R2-nya. Untuk R2-nya itu sama kayak tadi ya. Kita lihat cincinnya ada berapa dulu ya. Ini kan ada 4 ya, berarti cincin yang satu sama kedua itu adalah penyebutnya, cincin ketiga adalah pengalih, lalu cincin keempat ada toleransi. Cincin ke satu itu jingga ya, berarti jingga jika kita lihat di tabel itu nilainya 3. Terus cincin kedua juga jingga, berarti nilainya itu 3 itu, berarti terus cincin ketiga itu kan pengalih ya, warna yang merah berarti 10 pangkat 2. Cincin toleransi itu yang cincin keempat itu berarti kan emas ya, berarti kurang lebih 5%. Terus kita hitung aja ya, cincin ke satu sama kedua kita jajarin gitu, jadi 33 dikali sama pengalihnya 10 pangkat 2. Terus udah dikurung ini, kita hitung dulu 3300 plus minus 5%, maka hasilnya itu adalah 3135 ohm sampai dengan 3465 ohm. Simulasi tabel 2. Untuk di simulasi tabel 2 ini kita akan mengukur resistor pada itu ya, pada titik tertentu ya. Oke, untuk pada tabel ini kita mengukur dari A sampai C, A sampai D hingga ke C sampai E ya.
Untuk rangkaiannya seperti ini. Kalau kita itu tur dulu dari A sampai C, hasilnya itu 5,5 kilo ohm. Jadi terus A sampai Do kita hitung tuh 6,401 kilo ohm. Lalu kita coba lagi di A sampai E, coba ini 11,101 kilo ohm. Kita lanjut lagi di ini ya, di C sampai Do itu 900,901 kilo ohm. Lalu lanjut lagi di ini 5,601 kilo ohm. Oke, itulah simulasi dari tabel 2. Kita mengukur nilai resistansi pada titik-titik tertentu. Oke, ini untuk apa hasil perhitungannya ya, dari pengukurannya dari simulasi tadi yang sudah kita jalanin. Ini tabel 1 hasil pengukuran tekanan rangkaian resistor. Lalu jika kita ingin menghitung secara itu ya, perhitungan manual untuk titik A sampai C itu kan berlaku itu ya secara seri ya, berarti untuk rumusnya itu adalah R1 tambah R2, berarti 2200 ohm ditambah 3300 ohm sama dengan 5500 ohm atau sama dengan 5,5 kilo ohm. Lalu di titik A sampai Do itu kita mengukur R dari A sampai C 5500 ya. Untuk A sampai C kan udah kita hitung ya. Terus kita butuh yang titik Do-nya. Titik Do-nya kan itu ya hasil paralel dari 1 R3 tambah 1 R4 tambah 1 R5. Berarti kita itu ya, kita hitung aja 1/1000 tambah 1/10.000 tambah 1/100.000. Nanti hasilnya itu adalah 900,900 ohm gitu. Jadi kalau kita pengen nyari A sampai D, berarti kita butuh RAC tambah yang R2 ini, kita tambahin aja R1 tambah R2 tambah R paralel tadi itu 5500 tambah 900,900 ohm, maka hasilnya itu adalah 6400,900 ohm. Nah, kita coba lagi di titik A sampai E ya. Untuk A sampai E berarti kita butuh dari R1 tambah R2 tambah RP yang tadi, R paralel, terus tambah R6 nya. R paralel kan tadi kan itu ya meliputi R3, R4 sampai R5. Makanya rumusnya gini. Oke, terus kita tambahin semua 5500 ohm tambah 900,900 ohm tambah 4700. Nanti hasilnya itu adalah 11.100,900 ohm atau sama dengan 11,1009 kilo ohm. Lalu kita lanjut ke simulasi tabel 4. Di simulasi tabel 4 ini kita akan mengukur arus pada resistor. Oke, kita akan mengukur arus pada resistor. Untuk pengukurannya kita ini ya, misalnya R1 sampai ini ya, ukuran pada R1, berarti kita harus ini ya, memotong jadi seperti itu, caranya seperti ini. Ini hasilnya tadi itu, ini kita ngukur ini keliru, kita ngukur di R3 seperti ini, kita potong 811 gitu. Di R4 kita hitung hasilnya itu 80. Oke, ini di R5 kita hitung hasilnya itu 7,94 mikroampere. Lanjut di ini R6 itu 900,613 mikroampere. Oke, itu untuk simulasi tabel 4-nya. Untuk tabel pengukurannya yang sudah kita simulasikan tadi itu ini, dimana di arus R1 itu hasil pengukuran itu adalah 900,2389 mikroampere, R2 itu segini, dan sampai R6 itu segini ya, 900,613 mikroampere. Oke, untuk perhitungannya seperti ini. Untuk mengukur arus pada R1 kita tuh butuh R ini ya, R totalnya ya. Untuk R total itu adalah R1 tambah R2 tambah RP tambah R6 nya, kita hitungin saja 2700 ohm tambah 3300 ohm tambah 900,900 ohm plus 4700. Nanti hasilnya itu adalah 111,900 ohm. Terus itu kita butuh mengukur tegangannya. Tegangan pada arus R1 kan berarti kan kita butuh dari A sampai B ya. Berarti kita pakai rumusnya itu kalau tegangan itu Rn dibagi R total dikali Vs. Berarti nanti
rumus segini 2200 ohm dibagi 1100 ohm gitu kali 10, nanti VAB nya itu adalah 1,98 gini volt. Terus kita hitung pakai rumus rumus arus. Rumus arus kan VN dibagi RN ya. Nanti kita masukin aja nanti tegangannya sama arus di resistor di R1 ya. Di S-nya itu ini 900,827 mikroampere. Begitu juga dengan R2 ya. Sama R total sama dengan R1 tambah R2 tambah RP tambah R6 ini. Nanti kita dapat R total segini. Kita hitung dulu tegangannya berapa ya di A sampai C. Oke, jadi tahu kan tegangan di A sampai C kan pakai rumus ini kan 4,9545 ya volt. Nanti jika kita ngitung pakai rumus arus ini, tadi itu dari VB sampai C dibagi dengan R2, maka hasilnya itu 900,827 mikroampere. Oke, sebelum kita tutup, ada quotes dari saya, teruslah mencoba dan jangan pantang menyerah. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah atau kekurangan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.